Konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Dilihat dari sumbernya, sumber daya alam dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu sumber daya alam biotik, didapatkan dari biosfer, material hidup dan organik seperti misalnya hutan dan hewan, beserta material yang dihasilkan darinya. Bahan bakar fosil dan minyak bumi termasuk ke dalam kategori ini karena mereka terbentuk dari organisme yang membusuk. Kemudian sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam abiotik berasal dari material tidak hidup dan non-organik. Misalnya adalah tanah, air, udara, elemen dalam tanah dan material lain seperti emas, serat, besi, dan lain-lain. Jika mengacu kepada tahapan perkembangannya, sumber daya alam dapat dikategorikan sebagai berikut. Sumber daya yang potensial, material yang dapat digunakan di masa mendatang. Misalnya minyak bumi di batuan sedimen yang belum dapat digunakan sebelum ia diolah. Sumber daya sebenarnya, material yang telah diamati dan terkualifikasi yang sedang digunakan dalam pembuatan barang, misalnya kayu. Sumber daya cadangan, bagian dari sumber daya sebenarnya dapat dikembalikan lagi di kemudian hari. Sumber daya simpanan, material yang telah diamati namun tidak dapat digunakan karena kurangnya dari teknologi yang memadai untuk pemanfaatan, misalnya hidrogen. Sedangkan jika mengacu kepada ketersediaannya, sumber daya alam dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam terbaharukan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Misalnya seperti cahaya matahari, tumbuhan, hewan, hasil hutan, dan air. Walaupun jumlah sangat berlimpah di alam, penggunaannya harus dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. Suatu material dianggap terbaharukan selama rasio recovery-nya melebihi angka penggunaannya. Biasanya, material yang termasuk ke dalam sumber daya alam terbaharukan lebih cepat ada kembali atau recover dibandingkan dengan sumber daya yang tidak terbaharukan. Sumber daya alam tidak terbaharukan. Sumber daya alam yang tak dapat diperbarui adalah material yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya. Dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis, misalnya mineral, minyak bumi, emas, besi, batu bara, timah, dan berbagai bahan tambang lainnya. Pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas. Minyak bumi dan gas alam pada umumnya berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun lalu. Karena perubahan tekanan dan suhu panas selama jutaan tahun ini kemudian mengubah materi dan senyawa organik tersebut menjadi berbagai jenis bahan tambang. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, manusia memerlukan ilmu pengetahuan sehingga dapat menciptakan suatu teknologi tepat guna. Dengan kemajuan teknologi, manusia dapat mengolah sumber daya alam untuk mendatangkan banyak keuntungan dan manfaat. Sekian dari presentasi video pembelajaran manfaat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.